Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan praktek melakukan regresi OLS, multiple linear regression, menggunakan stata. Nah, di sini kita akan menggunakan data weight 1 DTA. Ya, data ini merupakan data dari bukunya Woolrich. Jadi kita meneruskan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Ya. Kalau Anda masih ingat di Woolrich itu ada satu persamaan, ya persamaan wage dan education to wage. Ada persamaan yang mana di sini adalah wage yang dipengaruhi oleh ini beta 0 sebagai konstanta, kemudian ada beta 1 eduk, kemudian beta 2 expert, dan beta 3 thinner, kemudian tambahkan dengan error atau residual. Ya. Nah, ini akan kita lakukan regresi menggunakan stata. Jadi kalau selama ini kita hanya belajar secara teori, kita akan praktik langsung. Bagaimana cara meregresikan persamaan regresi berganda atau multiple linear regression di stata. Caranya kita buka dulu DTA-nya dengan cara mengimport data atau memanggil data menggunakan use. Kemudian kita bisa coba cek untuk mendeskripsikan data dulu. Umpamanya adalah describe, ya, describe, atau cukup dengan DES juga sudah bisa. Kita coba pakai describe, execute, Ctrl D. Nah, di sini terdeskripsi variabel-variabel apa saja yang ada di dalam data weight 1 DTA. Pertamanya ada wage, ada edu, ada expert, sampai yang terakhir ada thinner SQ. Ya, kemudian di sini ada storage type. Storage type-nya ini apakah dia float atau byte. Kemudian ada variabel label yang cukup penting. Sekarang di sini ada wage. Wage ini adalah average hourly earnings. Kemudian eduk adalah years of education. Expert adalah years of potential experience. Inner adalah years with current employer, dan lain-lain. Di sini juga sudah ada disediakan L wage, yaitu log dari wage. Kemudian ada juga expert SQ atau expert kuadrat, dan thinner SQ, thinner kuadrat kalau mau kita pakai. Ya, tapi karena kita tadi hanya pakai ini nih ya, eduk, expert, dan thinner, maka kita cukup menggunakan empat variabel, tiga variabel independen. Nah, ini harusnya tiga variabel independen. Ya, kemudian kita bisa tambahkan 6 dep sebenarnya. 6 dep ini di sini adalah 6 dep ini adalah number of dependent atau jumlah tanggungan yang dimiliki oleh individu di sampel tersebut. Ya, kita bisa mendeskripsikan data variabel tertentu. Misalnya kita masukkan di sini pada 6 dp ya. Jadi kita execute. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi hanya tertentu saja yang kita deskripsikan, tidak semuanya muncul. Ini adalah LWH, Eduk, Expert, Thinner, dan ini opsional, kita bisa pakai, bisa tidak. Ini nanti hanya untuk contoh saja, ya, yang 6 dep ini. Kemudian selanjutnya kita bisa merangkum variabel, umpamanya adalah pakai summarize, 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 ya, summarize, LWH, Eduk, Thinner, kita execute. Akan muncul hasil seperti ini, teman-teman. Jadi di sini observasinya ada 526 observasi, sama ya seperti di yang describe tadi, observasinya 526. Di sini. Observasinya 526, nah karena weight-nya sudah dilogkan, sehingga min-nya ini jadi bukan lagi jutaan atau ribuan dolar, tapi sudah menjadi bentuk logaritma. Kalau kita mau
lebih tahu ya, eh, lebih tahu lebih detail berapa sebenarnya gajinya, terus kita bisa tambahin 6 dep ini ya wage-nya ada di 5, eh, 5 ini 5 satuannya apa? Kita cek dulu di variabel labelnya. Wage ini adalah average hourly earning. Jadi $5 ya. $5,89 per hour per jam. Minimalnya ada di 0,53 dan maksimalnya ada di $24,98. Itu. Nah, kemudian eduk ini adalah years of schooling. Rata-ratanya ada di 12 tahun atau sekitar lulus SMA. Minimalnya 0, berarti tidak sekolah sama sekali. Dan maksimalnya ada di 18 tahun. Expert ini adalah lama tahun pengalaman kerja. Ya, paling rata-ratanya di sini adalah 17 tahun. Kemudian minimalnya 1 tahun dan maksimalnya sampai 21 tahun. Kemudian yang tiner ini adalah lama dia bekerja di tempat yang sekarang. Rata-ratanya ada di 5 tahun, ya minimalnya 0 tahun, berarti mungkin baru beberapa bulan sebelum sampai 1 tahun, dan maksimalnya sampai 44 tahun. Kemudian di sini ada number of dependent, jumlah tanggungan, minimalnya ada di satu orang ya, 1 orang dan nih, sorry ini min rata-rata ya, rata-ratanya ada di 1, rata-ratanya 1, kemudian minimalnya 0, maksimalnya ada di 6. Jadi rata-rata orang di US ini dulu number of dependent-nya ini 1 orang saja. Mungkin hanya seorang anak menanggung salah satu orang tuanya atau mungkin suami istri yang menanggung pasangan gitu. Ya karena dia cuma satu. Atau dia single parent tapi punya 1 anak gitu. Ya, intinya dia jumlah tanggungannya adalah 1. Nah, kemudian kita masuk ke regresi. Regresi. Ini kenapa saya tambahin ada yang namdep, ada yang tidak. Sebenarnya nanti terkait dengan cara interpretasi dari uji T, uji parsial ya, sebagai contoh saja. Komen dari regresi adalah regress ya, REGRESS, kemudian diikuti variabel dependent dan diikuti seperangkat variabel independent. Variabel dependent, variabel independent. Ya, gitu. Kita execute, kita execute. Nah, ini jadinya seperti ini. Ya, ya, seperti ini. Kalau kita tambahin numdep juga sama. Caranya regress, variabel dependent diikuti dengan seperangkat variabel independent. Kenapa kok saya pakainya LWH bukannya wage ya? Ini sebenarnya karena ngikutin contoh aja teman-teman. Contoh yang di Woodridge itu kan harusnya di sini log ya sering. Di Woodridge itu kan contohnya pakai log. Jadi biar sama aja gitu. Kalau saya pakai yang numdep, tambahin numdep, jadinya seperti ini. Nah, di sini kita bisa tahu yang mana uji F, uji T, kemudian nanti ada eh, goodness of fit. Ya. Ah, kalau kita lihat di sini, kita lihat dulu nih ya. Kita akan membuat garis regresi. Garis regresi, komennya adalah kita harus membuat prediksi dari model estimasi ini, model persamaan ini. Komennya adalah pakai predik, kemudian saya namakan variabel baru. Jadi predik ini adalah memprediksi suatu variabel atau suatu hal. Misalkan memprediksi error atau memprediksi standar deviasi atau memprediksi fitted value dan lainnya.
Nah, kita akan coba untuk melihat prediksi derivative value atau yang kita biasanya tahu sebagai Y hat ya, log wage. Nah, ini jadi head. Kemudian berapa berapa gitu ya. Itu kita kalau kita lihat di sini kita bisa pakai komen predict, kemudian saya namain variabel baru ini nanti isinya fitted value ya. LWH underscore head ini adalah nama variabel baru. Kita execute nanti akan muncul variabel baru di sini. Nah, ini ya. LWH underscore head yang mana nilainya adalah fitted value. Fitted value. Nah, kita coba terjemahkan dulu ya dari kita coba terjemahkan dulu persamaan ini. Kita artikan cara menulisnya bagaimana. Cara menulisnya ini simpel saja teman-teman. Jadi tinggal sebentar. Ya seperti ini ya. Cara untuk menulis hasil regresinya adalah seperti ini. Log wage, kemudian di sini ada beta 0. Beta 0 ini adalah konstanta. Ya, konstan atau konstanta. Yang di sini, di hasil regresi ini adalah di sini. Cons underscore. Cons ini adalah konstanta. Konstanta. Sehingga kita bisa masukkan nilainya di sini 0,257. Nah, di stata, kalau ada titik titik angka, titik 0 atau titik 2, buat titik angka itu artinya di depannya itu ada 0. 0,09, 0,004, dan seterusnya. Di sini 0,257, kemudian beta 1 ini adalah punya Edu. Beta 1 adalah yang ini koefisiennya. Parameter koefisien dari Edu yaitu 0,093 Edu. Kemudian ke bawah saja. Beta 2 dari expert adalah 0,004 expert. Kemudian beta 3 thinner 0,022 thinner. Dan yang terakhir karena kita tambahin 6 dep ya, kita tulis saja langsung 0,0096 dep. Nah, ini hasilnya cara kita menulis atau memindahkan hasil regresi ke persamaan secara manual. Jadi seperti ini hasilnya. Nih. Nah, kemudian kita lihat di sini mana yang pengaruhnya paling banyak dalam mempengaruhi wage. Kita bisa lihat dari besaran koefisien. Yang paling besar di sini adalah eduk ya, sebesar 0,093, sedangkan yang paling kecil adalah ekspor 0,04. Kita bisa membuat grafik prediksinya dengan menggunakan yang ini tadi, tapi harus dipredik dulu ya. Dipredik dulu, komennya adalah kita pakai two way, two way, two way, kemudian dalam kurung scatter, scatter dari Elwes dan Edu, dalam kurung lagi pakai Alfit. Nah, ini yang kita butuhkan, yang kita prediksi tadi, Elwes underscore head. Kemudian sini ada Edu, kita namai sebagai grafik 1, expert namanya sebagai grafik 2, thinner sebagai grafik 3, kita tambahkan lagi yang 6 dep ya. Kita tambahkan lagi yang 6 dep. Sebagai grafik 4. Nah, kita execute dulu semuanya. Execute dulu. Oh, grafik 1 ada di axis.
Grab G1 Already. Kita ganti saja namanya ya, karena sudah saya kasih nama GR saja. Hmm, Coba satu persatu. Ini adalah eh weighted value atau grafiknya ya, yang garis regresi dari years education ke wage. Years of education ke wage. Ini adalah years of education. Tadi maksimalnya kira-kira sampai 18 ya di sini. 18, tapi di sini ada maksimal di sini grafiknya 20. Nah, ini maksudnya gini loh. Misalkan di sini ada years of education-nya 10 tahun. Nah, ini adalah titik-titik di mana wage itu berada. Ya, jadi yang years of education-nya sampai 10 tahun, dia ada yang punya wage-nya ada di sini. Ya, karena ini log, jadi ada yang sampai 0, berapa. Log 0, berapa. Jadi, kalau ini kita tidak log kan, ini kan jadi ini berapa dolar. Ini lebih tinggi dari yang bawah tadi. Kalau rata-ratanya tadi sekitar 5 atau di sini adalah 1 ya, di sini berarti ini 1, ini di bawah 1, dan ini di atas 1. Itu jadi kayak persebarannya dari wage-nya itu berdasarkan years of education. Kita lakukan yang sama dari semua variabel independen terhadap variabel dependennya. Kita akan lihat kita akan menggabungkan empat ya, empat empat grafik menjadi satu kesatuan supaya kita bisa melihat. Kita bisa melihat kemiringan dari koefisien, ya besar kecilnya koefisien parameter dari beta 1 ke beta 4, ya beta 4. Terlihat dari mana? Dari garis weighted value ini. Nah, dari garis merah ini, garis weighted value. Semakin curam garis weighted value, maka koefisiennya ini akan semakin jauh dari 0. Jadi semakin tinggi. Entah semakin rendah atau semakin tinggi. Ya, lebih jauh dari 0. Tapi kalau kita lihat coba ya, years of the education ke wage, ini bentuknya seperti kurva apa namanya? Kurva penawaran ya. Kurva penawaran karena dia positif. Koefisiennya positif tadi, tandanya positif. Dari mana kita lihatnya dari hasilnya tadi? Ya, positif. Kebetulan ini positif semua dari edu, expert, thinner, dan lambda semuanya positif. Kalau ada negatif nanti ada tandanya negatif di sini. Gitu ya. Nah, ini weighted value. Weighted value ini kan positif. Makanya dia menaik. Ya, naik. Menaik gitu, menaik. Kalau kita lihat yang lainnya juga menaik semuanya. Yang potential experience juga naik, yang thinner juga naik, dan NAMDEP, NAMDEP ini sepertinya agak-agak turun sebenarnya ya. Agak turun. Kalau kita lihat, tapi di sini NAMDEP-nya masih positif ya. Jadi agak turun sedikit tapi positif lah. Nah, di sini kita lihat ya, yang weighted value-nya paling curam itu adalah yang years of education. Karena memang koefisiennya paling besar di antara yang lain. Ya, 0,09 sendiri. 0,09. Jadi dia paling besar ininya, efeknya. Kemudian yang kedua kedua yang besar adalah kalau kita lihat berarti yang ini ya, yang pinar. Benar nggak yang tinar? 0,02 ya, betul ya. Yang tinar, karena dia agak curam, meskipun tidak securam yang years of education. Kemudian yang paling landai gitu ya, yang paling tidak curam adalah yang potential experience, expert.
Karena memang ini tadi koefisiennya paling rendah 0,009 berapa. Ya, jadi semakin fitted value itu dia semakin mendekati garis yang lurus, koefisiennya semakin lurus koefisien berarti dia semakin mendekati ke nol ya koefisiennya, maka dia akan lebih sedikit pengaruhnya atau bahkan nanti tidak signifikan mempengaruhi. Begitu ya caranya itu. Kemudian informasi apa lagi yang bisa kita dapatkan dari hasil regresi? Ada beberapa. Yang pertama adalah eh, uji T, ya. Uji T ini adalah uji parsial. Yang kedua bisa juga kita dapatkan, kita melihat namanya uji F atau uji simultan, simultan, dan bisa juga kita dapatkan goodness of it, goodness of it. Oke, kita mulai dulu dari uji parsial. Seperti namanya uji parsial, ini adalah uji secara terpisah. Parsial. Uji secara terpisah, yaitu lebih spesifik, uji hubungan antara ah, antara masing-masing variabel dependen terhadap variabel salah, bukan. Variabel independen terhadap variabel dependen. Kita punya berapa tadi? Empat variabel. Berarti yang pertama kita akan punya uji T1. Uji T1 yaitu eduk terhadap wage. Yang kedua kita akan punya expert terhadap wage. Yang ketiga ada dinner terhadap wage. Dan yang keempat adalah non-debt terhadap wage. Kita coba satu persatu. Ya, seperti ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan hipotesis dulu. Ya, merumuskan hipotesis. Hipotesisnya masih sama, ada H0, HI, H0, HA. H0-nya adalah, saya mulai dari HA dulu. HA adalah eduk berpengaruh positif terhadap wage. Maka H0-nya adalah kebalikannya dari HA, yaitu eduk tidak eh, kurang dari atau tidak sama dengan wage. Ya, ini eduk berpengaruh positif terhadap wage. Kemudian yang atas ini adalah eduk tidak berpengaruh atau pengaruh negatif terhadap wage. Nah, ini kemudian bagaimana cara kita memastikan apakah H0-nya masuk di daerah H0 ditolak atau tidak itu ya. Kita kemarin sudah bikin uji T secara manual yang kita membandingkan T tabel dan T hitung dengan membandingkannya di kurva normal. Tapi itu mungkin akan ada kesulitan bagi sebagian teman-teman ya. Ada cara yang mudah, yaitu kita tinggal melihat yang namanya probabilitas. Ya. P
lebih dari T ini adalah probabilitas nilainya. Ya. Dengan ada aturannya seperti ini. Jika nilai probabilitas kurang dari taraf signifikan, taraf signifikannya mau berapa? Kita kita buat 5% ya. 5% atau 0,05, maka kita sebut itu sebagai signifikan. Kalau signifikan artinya H0 ditolak. Ya. H0-nya apa tadi? H0-nya adalah eduk tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap pitch. Ditolak. Sehingga kalau ini ditolak, artinya kita menerima hipotesis alternatif. Hipotesisnya adalah eduk berpengaruh positif atau ada pengaruh. Ya, sehingga kalau H0 ditolak, maka ada pengaruh variabel independen. Ada. Nah, kalau kita aplikasikan ini ke Edu, kita lihat probabilitasnya adalah 0,000. Sehingga probabilitas 0,00 kurang dari 0,05, maka dia signifikan, maka H0 ditolak. Jadinya adalah ada pengaruh variabel independen. Berarti ada pengaruh atau Edu berpengaruh positif terhadap which. Ya, Edu berpengaruh positif terhadap which. Itu kalau kita mau lebih spesifik lagi, mau lebih komprehensif lagi, maka kita teruskan kesimpulannya. Edu berpengaruh positif terhadap which. Edu berpengaruh positif terhadap which. Ya, jika eduk naik 1 tahun, ya, karena years of schooling eduk itu satuannya tahun, maka which naik juga karena positif. Karena positif, jadi naik. Kalau X naik, Y naik karena positif. Maka which akan naik sebesar berapa? Karena which-nya sudah kita lock-kan, jadinya kita punya model namanya lock level. Ya. Karena which-nya kita lock-kan, maka koefisiennya ini harus kita kali 100 dulu. Ya, 0,093. Maka which akan naik seberapa? Sebesar 0,093 kali 100. Yaitu berapa? 9,3%. Which akan naik sebesar 9,3% secara signifikan. Ya. Atau bisa juga kita bilang eduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap which. Ya. Jika eduk naik 1 tahun, maka which akan naik 9,3%. Itu bisa juga alternatifnya seperti itu. Nah, silakan teman-teman bisa coba untuk menginterpretasi dari expert dan thinner. Kalau kita lihat nih, expert dan thinner juga probabilitasnya kurang dari 0,05. Sehingga kita bisa simpulkan expert dan thinner juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap which. Nah, yang terakhir adalah number of dependent, ini tidak signifikan. Karena dia tidak signifikan, maka kebalikannya, ya, kebalikannya dari yang signifikan. Dia probabilitasnya adalah 0,531 atau lebih dari 0,5, ya, 0,5
Karena dia lebih dari 0,05, maka kesimpulan akhirnya H0-nya tidak ditolak. Tidak signifikan, H0-nya tidak ditolak. Sehingga H0-nya apa? H0-nya eduk tidak berpengaruh. Atau ada pengaruh negatif. Tapi karena tadi ketemunya positif, jadi kita bilangnya tidak berpengaruh aja. Ya, eduk tidak berpengaruh terhadap wage. Itu adalah H0-nya. H0 yang tidak kita tolak. Sehingga tidak ada pengaruh terhadap wage. Ya. Kesimpulannya cukup seperti itu kalau tidak ada pengaruhnya. Ini adalah uji T, kemudian uji F atau uji simultan. Ya, ini untuk menguji kalau uji parsial itu uji secara terpisah. Ini ujinya secara bersama-sama. Simultan bersama, sama artinya seluruh variabel independen bakal mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama atau ya, kalau tadi pengaruhnya sendiri-sendiri, sekarang bersama-sama. Kita lihatnya dari mana? Kita bisa lihat langsung dari ini. Kalau kita bisa lihat dari F ini ya, F4521 ini. Kita harus, ini kan namanya F hitung. Kita butuh F tabel, kita bandingkan apakah H0-nya ditolak atau tidak. Ya, tapi sekali lagi itu takes time, jadi kita langsung ke sini saja. Probabilitas F. Probabilitas F, kesimpulannya apa? Kesimpulannya sama seperti yang ini, ya, yang merumuskan hipotesisnya sama. Jadi, kalau ini kita jadi X, XS-nya seluruh X, HA-nya adalah seluruh X berpengaruh. Berpengaruh, kalau hanya berpengaruh berarti kita pakai dua arah ya. Oh, maaf, ini harusnya nol ya. Saya lupain. Nol, ini juga harusnya nol. Ini nolnya adalah seluruh variabel XS-nya ini sama dengan nol, artinya tidak ada pengaruh. XS tidak berpengaruh terhadap wage. Sedangkan yang hipotesis alternatifnya ini adalah tidak sama dengan nol. Tidak sama dengan nol, artinya seluruh X secara bersama-sama berpengaruh terhadap wage. Tuh, kalau kita lihat tadi probabilitasnya adalah 0,00. Ya, ini sama ini. Probabilitasnya adalah 0,00 kurang dari 0,5, maka kesimpulannya langsung saja di terakhir. Ya, seluruh variabel dependen, yakni ada eduk, expert, inner, dan NAMDEP secara bersama-sama mempengaruhi wage. Jadi uji simultannya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah goodness of it. Goodness of it kita bisa lihat dari mana? Dari R square. Ya, kita bisa lihat dari R square-nya atau mungkin Anda kenalnya dengan koefisien determinasi. R square-nya berapa? Yaitu 0,31. Ya, aja ini
R square sebesar 0,3165. Artinya, eh, seluruh variabel independen yang tadi ada eduk, expert, thinner, dan numdep mampu menjelaskan variasi variabel dependen atau wage, ya tadi wage, silver wage, sebesar 31,65%. Sisanya adalah 100% dikurangi dengan R square, yaitu ini sekitar berapa ya? 69 deh. Benar nggak 69? Kira-kira 69% dijelaskan, sorry, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model persamaan. Ya, ada konsensus sebenarnya nilai goodness of it ini subjektif. Sebenarnya semakin besar itu berarti menunjukkan goodness of it yang semakin bagus. Tapi terlalu tinggi goodness of it ini nanti bisa mengindikasikan mungkin terjadi sesuatu. Ada deteksi namanya spurious regression, kemudian bisa juga deteksi ada multi-call deh. Tapi R square yang terlalu sedikit juga kadang dipertanyakan. Sehingga menurut saya R square ini nilainya subjektif berdasarkan masing-masing orang yang memandang gitu. Kalau menurut saya 31% ini sudah bagus. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena 69% lainnya itu dijelaskan oleh variabel lain. Variabel independen lain yang tidak masuk dalam model persamaan kan banyak ya. Banyak variabel lain yang mempengaruhi weight. Tidak hanya 4 itu saja. Jadi 4 itu R square-nya 31% menurut saya sudah bagus. Nah, begitu teman-teman caranya untuk melakukan regresi regresi OLS di Stata dan cara interpretasinya.